Perceraian dan perkawinan. Misalkan seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, tetapi kemudian ia tidak menyukai perempuan itu lagi sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya. Ia lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Perempuan itu pun keluar dari rumahnya dan pergi, lalu menjadi istri orang lain. Jika laki-laki yang terakhir ini pun tidak suka lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki terakhir yang istrinya mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Apabila seorang laki-laki baru saja mengambil istri, janganlah ia maju berperang bersama tentara atau dibebankan suatu pekerjaan. Selama 1 tahun ia harus bebas demi rumah tangganya dan menyenangkan hati perempuan yang telah diberistrinya. Melindungi sesama manusia. Kilangan atau batu kilangan atas tidak boleh diambil sebagai gadai, karena hal itu berarti mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan menculik salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak atau menjual dia, maka penculik itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kulit yang menajiskan, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, engkau tidak boleh masuk ke rumahnya untuk mengambil jaminan darinya. Engkau harus berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu harus membawa jaminan itu keluar kepadamu. Jika orang itu miskin, janganlah engkau tidur dengan barang jaminannya. Kembalikanlah jaminan itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan jubahnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras buruh upahan yang sengsara dan miskin, baik ia saudaramu maupun pendatang di negerimu di kotamu. Pada hari itu juga engkau harus membayar upahnya sebelum matahari terbenam, karena ia orang miskin dan hidupnya bergantung pada upah itu. Jangan sampai ia berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya, juga anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati hanya karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak pendatang dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupakan seberkas di ladang, jangan kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian pendatang, anak yatim dan janda. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Apabila engkau menguncang-uncangkan pohon zaitunmu untuk menuai hasilnya, jangan memeriksa dahannya sekali lagi. Itulah bagian pendatang, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, jangan melakukan pemetikan sekali lagi. Itulah hasil pendatang, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Hukuman yang tidak sewenang-wenang. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, mereka akan diadili dengan menyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika orang yang bersalah itu layak dipukul, hakim harus menyuruh dia tiarap dan dipukuli di depannya
dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. Orang itu boleh dipukuli 40 kali, tidak lebih. Apabila ia dipukul lebih banyak lagi, saudaramu akan menjadi rendah di matamu. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Perkawinan ipar. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari mereka mati tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya harus menghampiri dia untuk memperistrinya demi memenuhi kewajiban perkawinan ipar. Anak laki-laki pertama yang nanti dilahirkan perempuan itu harus dianggap sebagai anak saudaranya yang mati itu, supaya namanya tidak terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak mau mengambil istri saudaranya, maka istri saudaranya itu harus pergi ke pintu gerbang kota menghadap para tua-tua serta berkata, "Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau memenuhi kewajiban perkawinan ipar dengan aku." Lalu para tua-tua kotanya harus memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap mengatakan, "Aku tidak mau memperistri dia," maka istri saudaranya itu harus datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya dan berkata, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Di antara orang Israel, namanya akan disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan. Perbuatan tidak senonoh. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dengan mengulurkan tangannya dan mencengkeram kemaluan orang itu, maka engkau harus memotong tangan perempuan itu. Jangan merasa kasihan kepadanya. Timbangan dan takaran yang benar. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam takaran, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang tepat dan benar, serta takaran yang utuh dan benar, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, yang berbuat curang, menjijikkan bagi Tuhan Allahmu. Amalek harus dilupakan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Mereka mendatangi kamu di jalan dan menghantam semua orang lemah pada barisan belakangmu ketika kamu lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu dari segala musuh di sekelilingmu, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki sebagai milik pusaka, maka kamu harus menghapuskan ingatan akan Amalek dari kolong langit. Jangan lupa. Mempersembahkan hasil bumi pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka, dan engkau telah mendudukinya serta tinggal di sana, haruslah engkau mengambil hasil bumi pertama yang telah kau kumpulkan dari tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Engkau harus menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana. Engkau harus menemui imam yang ada pada waktu itu dan berkata kepadanya, "Aku menyatakan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk diberikan kepada kita." Lalu imam akan menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan misbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus mengucapkan kata-kata ini di hadapan Tuhan Allahmu. "Bapakku dahulu orang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir bersama sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai pendatang. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, serta menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, kami pun berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami,
Tuhan mendengar suara kami dan melihat penindasan terhadap kami, juga kesengsaraan dan kesukaran kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan teracung, dengan perbuatan yang dahsyat serta tanda dan mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil bumi pertama yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian kau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu dan sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau beserta orang Lewi dan pendatang di tengah-tengahmu akan bersukaria karena segala kebaikan yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan seisi rumahmu. Persepuluhan. Apabila pada tahun ketiga, tahun persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil 1/10 dari segala hasil tanahmu, haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi dan pendatang, anak yatim dan janda, supaya mereka dapat makan di kotamu dan menjadi kenyang. Engkau juga harus berkata di hadapan Tuhan Allahmu, aku telah mengeluarkan persembahan kudus ini dari rumahku dan memberikannya kepada orang Lewi dan pendatang, anak yatim dan janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan apapun dari perintahmu itu. Aku tidak makan apapun dari persembahan kudus itu pada waktu aku berkabung, atau memindahkan sesuatu darinya pada waktu aku najis, juga tidak mempersembahkan sesuatu darinya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku dan berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Pandanglah dari tempat kediamanmu yang kudus dari surga dan berkatilah umatmu Israel, serta tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kata penutup, pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan kamu melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pada hari ini kamu telah menyatakan bahwa Tuhanlah Allahmu dan bahwa kamu akan hidup menurut jalannya, serta berpegang pada ketetapan, perintah, dan peraturannya, juga mendengarkan suaranya. Pada hari ini pun Tuhan telah menyatakan bahwa kamulah umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa kamu harus berpegang pada segala perintahnya. Dengan demikian, Ia akan meninggikan kamu di antara segala bangsa yang dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Kamu akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Peneguhan perjanjian. Batu peringatan dan mezbah di Gunung Ebal. Musa disertai para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, kamu harus menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu kamu harus menuliskan segala perkataan hukum ini. Sesudah kamu menyeberang untuk masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka batu-batu itu harus kamu tegakkan di Gunung Ebal, dan kamu kapuri, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Di sana, kamu harus mendirikan mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kamu pahat dengan perkakas besi. Dari batu yang utuh harus kamu dirikan mezbah Tuhan Allahmu, dan di atasnya kamu harus persembahkan kurban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Persembahkanlah juga kurban keselamatan, lalu makanlah di sana dan bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya, kamu harus menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum ini dengan sangat jelas. Lalu Musa beserta imam-imam
Lewi itu berbicara kepada seluruh orang Israel. Diam dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini kamu telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu, kamu harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu serta melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. 12 ucapan kutuk. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, serta Benyamin harus berdiri di gunung Gerisim untuk memberkati bangsa itu. Sedangkan suku Ruben, Gad, Asyir, Sebulon, dan serta Naftali harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki. Lalu orang-orang Lewi akan berbicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu hal yang menjijikkan bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan mendirikannya secara tersembunyi. Seluruh bangsa itu pun harus menjawab, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya. Seluruh bangsa itu pun harus menjawab, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang menuntun orang buta ke jalan yang sesat. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak pendatang, anak yatim dan janda. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan ujung kain ayahnya. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya secara tersembunyi. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidak menegakkan perkataan hukum ini dengan melakukannya. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin.